Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, sebuah nikmat yang sangat besar alhamdulillah. Pagi hari ini saya berada di kampung. Setelah pada istilahnya kita mudik atau pulang kampung ya. Dengan kalau sahabat-sahabat sekalian melihat spot di belakang itu sangat indah sekali, cantik sekali pegunungan, dan itu subhanallah, ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menikmati keindahan alam, maka sesungguhnya ketika kita melihat alam jagat raya ini, kita tembuskan pandangan kita kepada Allah, bahwa apapun yang kita saksikan, apapun yang kita lihat, sesungguhnya itu semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri, harus kita nikmati. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, semoga kita meraih hadiah yang sangat besar yang diinginkan pada saat kita menjalankan ibadah puasa itu, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah. Tapi sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dinilai hanya pada saat Ramadan, tapi dia akan teruji dan terukur setelah selesai Ramadan. Ramadan ibarat sebuah tempat untuk melaksanakan riyadhah, tempat untuk melaksanakan latihan, dan hasil akhir daripada Ramadan itu akan ternilai dan teruji setelah selesai Ramadan. Maka sekali lagi mengukur ketakwaan kita akan teruji dan terukur setelah selesai Ramadan. Kalau Ramadan kita banyak menjalankan ibadah puasa, ya pertanyaannya setelah selesai Ramadan, apakah kita masih menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan puasa sunnah misalnya? Kalau Ramadan kita banyak mengisi masjid-masjid dengan berjamaah, maka menjadi sebuah tanda tanya besar. Adakah setelah selesai Ramadan kita masih datang ke masjid-masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah berjamaah, atau justru masjid itu biasanya akan kembali normal seperti semula? Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, menjadi sebuah tanda tanya besar buat kita semua. Apakah setelah selesai Ramadan ini kita masih memelantunkan ayat-ayat suci Al-Quran? Dan sederet pertanyaan-pertanyaan lain akan teruji dan akan kita jawab nanti setelah selesai Ramadan ini. Karena itu sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kita ingin raih, itu adalah merupakan bekal yang sangat baik atau yang terbaik ketika nanti kita menghadap kepada Allah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai gambaran tentang takwa kepada Allah, mereka yang berhasil dalam Ramadan, ada hal yang menarik tentang puasa ya. Bagaimana meraih ketakwaan kepada Allah. Bahwasanya orang berpuasa itu ada 2 macam. Pertama, ada puasa yang disebut dengan puasa ular. Yang kedua, ada puasa yang disebut dengan puasa ulat. Ular adalah makhluk Allah yang berbisa, atau kalau tidak adalah makhluk Allah yang jenisnya berbahaya seperti anaconda, berbahaya karena lilitannya, berbahaya karena dia mampu memangsa yang lebih besar dari badannya. Tapi tahukah sahabat sekalian, ular itu berpuasa. Ketika ular berpuasa, dia masuk ke dalam sebuah lubang, tidak melakukan aktivitas perburuan, dia tidak berburu mangsa. Jadi seperti dia melaksanakan ibadah puasa. Tapi kemudian prosesnya adalah dia mengganti kulitnya dengan kulit baru. Dan ketika dia telah berganti kulit dengan kulit baru, dia keluar dari lubangnya dan seakan-akan pamer sama temannya. Hai teman-teman, coba lihat, saya punya kulit-kulit baru, kata ular. Tapi tahukah sahabat-sahabat sekalian, ternyata ular itu sebelum dia berpuasa dan setelah berpuasa, tidak ada perubahan sama sekali. Yang tadinya berbisa, setelah dia ganti kulitnya dengan kulit baru, maka dia tetap berbisa. Yang tadinya berbahaya dengan lilitan, setelah dia berpuasa, sebelum berpuasa dan setelah berpuasa tetap berbahaya dengan lilitannya. Sama sekali tidak ada yang berubah. Apa yang berubah dari ular? Yang berubah dari ular itu adalah hanya casingnya saja, hanya kulitnya saja. Jadi kalau ada orang sebelum Ramadan suka maksiat, selesai Ramadan maksiat juga terus dijalankan,
Tapi pada saat lebaran dia juga lebaran dengan pakai baju baru. Maka itu ibarat orang yang melaksanakan puasa seperti puasa ular. Kalau ada orang sebelumnya malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata setelah selesai Ramadan masih juga malas beribadah kepada Allah. Tapi pada saat lebaran dia pergi lebaran juga dengan pakai baju baru, maka sungguh dia puasanya seperti puasa ular. Kalau ada orang sebelumnya misalnya suka berkelahi, suka marah-marah dan sebagainya, tapi setelah selesai Ramadan masih tetap seperti itu, maka sungguh yang berubah pada dirinya hanya casingnya. Ya, karena itu sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, itu yang pertama, puasa yang disebut dengan puasa ular. Yang kedua, yang menarik ada disebut dengan puasa ulat. Ulat itu makhluk Allah kalau kita lihat menjijikkan. Orang biasa kalau lihat ulat di daun-daun, sahabat sekalian, orang biasa kadang-kadang merasa geli dan merasa jijik melihatnya. Dan ulat itu rakus. Biasanya habis daun-daun dimakan oleh ulat-ulat yang rakus. Tapi sahabat sekalian, ulat itu berpuasa. Ketika dia berpuasa, dia berada dalam sebuah wadah yang disebut dengan kepompong. Di situ dia berdiam diri. Itu yang kita sebut dengan proses pelaksanaan ibadah puasa. Tapi setelah itu, sahabat-sahabat sekalian, setelah dia melakukan proses puasa dalam sebuah wadah yang disebut dengan kepompong, maka yang keluar adalah kupu-kupu yang sangat indah. Begitu jadi kupu-kupu yang sangat indah, perhatikan sahabat sekalian, dia jadi sesuatu yang menyenangkan, sangat indah. Dia hanya hinggap di pucuk-pucuk bunga yang sedang mekar. Bunga pun seakan berterima kasih karena dibantu untuk penyerbukan dan pengembangannya. Nah, sahabat sekalian, ada orang boleh jadi sebelum Ramadan penuh dengan gelimang maksiat, banyak melakukan kezaliman dan dosa. Tapi setelah diproses oleh Ramadan, ya, dia sadar bahwa Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadinya orang tidak senang sama dia, orang tidak suka sama dia karena akhlaknya begitu buruk. Tapi begitu Ramadan, dia memperbaiki dirinya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu keluar dari Ramadan, dia menjadi seperti kupu-kupu yang sangat indah. Tadinya orang tidak suka sama dia, alhamdulillah dia menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan. Tadinya malas ibadah kepada Allah, alhamdulillah setelah selesai Ramadan justru dia semakin rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Ramadan dan itulah mereka yang meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan buat kita semua dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.